Bab 2616, Sekte Jahat Sejati. Ketika Dev masuk ke area penilaian, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa formasi ini hanyalah formasi ofensif sederhana dan tidak terlalu kuat, jadi Dev tidak peduli dan berjalan lurus ke depan. Tepat setelah Dev mengambil beberapa langkah, beberapa cahaya spiritual tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian cahaya spiritual ini terus memancar ke arah Dev. Dev hanya melirik sekilas, dengan cibiran di bibirnya, dan berjalan lurus ke depan, tidak mempedulikan aura sama sekali. Wus. Aura cahaya yang menerpa Dev semuanya terpental, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali pada Dev. Dev bahkan belum mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dengan tubuh fisiknya yang kuat saja, formasi ofensif sederhana ini tidak mungkin menyakiti Dev. Jika aura ini dapat melukai Dev, maka tidak ada satupun murid luar yang datang untuk mengambil bagian dalam penilaian yang akan lulus. Saat ini, di luar area penilaian, lempengan batu halus mencerminkan situasi Dev di area penilaian, ini juga untuk mencegah siapapun berbuat curang. Ketika tetua kedua melihat bahwa Dev mengabaikan formasi penyerang dan berjalan maju dengan santai, dia terkejut. Mulut bos terbuka dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Perlu Anda ketahui bahwa banyak murid yang tidak dapat melewati level pertama ini, level ini menguji kelenturan gerakan, ini bukan tentang menahan serangan tersebut secara langsung dengan tubuh, tetapi tentang menghindarinya. Sekarang Dev mengabaikan serangan itu dan berjalan lurus ke depan. Tetua kedua belum pernah melihat cara menyelesaikan level seperti ini. Ni Heng tidak terkejut sama sekali saat melihat adegan ini, dia pernah merasakan kekuatan fisik Dev sebelumnya. Sial, anak ini jahat sekali, kata tetua kedua, dan kemudian cahaya putih menembus ke dalam formasi tempat penilaian. Dia menyesuaikan tingkat kesulitan penilaian agar lebih sulit dan serangan formasi lebih kuat. Jika tidak ada cara untuk mengontrol penilaian, siapa yang diam-diam akan memberinya hadiah? Paman tuan kedua, apa yang kamu? Ketika Ni Heng melihat ini, dia dengan cepat mencoba menghentikan tetua kedua. Diam dan pergi. Apakah ini murid gurumu? Mengapa kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Tetua kedua memelototi Ni Heng, membuatnya takut kembali. Tetapi bahkan jika tetua kedua meningkatkan tingkat kesulitan penilaian secara maksimal, Dev tetap melakukannya dan mengabaikannya sama sekali. Dan serangan formasi itu, yang mengenai Dev, seperti menggaruk gatal, bahkan jika formasi sederhana seperti itu disesuaikan, seberapa kuatkah itu? Dalam ekspresi tercengang dari tetua kedua, Dev berjalan mengitari area penilaian dan berjalan keluar, lalu dia mengibaskan debu dari tubuhnya dan berkata, "Oke, saya lulus levelnya. Tidak butuh 10 menit, kan?" Tetua kedua masih kaget dan tidak bereaksi, tapi Ni Heng buru-buru berkata, tidak, hanya butuh 8 menit. Apakah ini berarti saya lulus penilaian? Apakah saya sudah menjadi murid Sekte Kuali Giok? Dev bertanya. Secara teoritis, itu hanya. Sebelum Ni Heng selesai berbicara, dia melihat ke arah tetua kedua di samping. Karena hanya ketika tetua kedua mengangguk dan mengeluarkan token murid dalam Sekte Kuali Giok, dia dianggap sebagai murid dalam Sekte Kuali Giok resmi dan dapat menikmati berbagai manfaat dari Sekte Kuali Giok. Paman tuan kedua, apakah kamu sudah lulus ujian ini? Ni Heng bertanya pada tetua kedua yang kebingungan. Tetua kedua terbangun, dan setelah berkata, dia mengangguk, sudah berakhir. Sekarang sudah selesai, aku pergi. Dev berencana turun gunung untuk mencari tetua ketiga. Dia ingin tahu tentang paviliun pengobatan Tibet dari Sekte Kuali Giok. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dev berbalik untuk pergi, tetua kedua tiba-tiba memanggilnya. Bukankah aku lulus penilaian? Apakah ada hal lain? Dev bertanya. Bab 2617, programnya salah. Kamu sudah lulus penilaian, tapi kamu hanya lulus penilaian semacam ini. Walaupun saya tidak tahu Qigong keras apa yang kamu latih yang bisa membuatmu kebal, tapi kalau menurutmu begitu mudahnya menjadi murid batin kita. Sekte Kuali Giok, kamu salah. Semua murid Sekte Kuali Giok kami adalah apoteker, dan masing-masing dari mereka dapat memurnikan ramuan. Jadi jika Anda ingin menjadi murid dalam dari Sekte Kuali Giok, Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar. Anda perlu melakukannya bisa memurnikan ramuan. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu hanya perlu menyempurnakan ramuan tingkat kelima dalam waktu 1 jam, dan aku bisa memberimu token untuk menjadi murid dalam sejati dari Sekte Kuali Giok. Tetua kedua berkata pada Dev. Paman tuan kedua, kapan penilaian sekte dalam mencakup alkimia? Ni Heng bertanya dengan bingung. Karena tautan ini belum pernah disertakan sebelumnya, mengapa alkimia tiba-tiba ditambahkan hari ini? Kapan ditambahkan? Apakah saya masih perlu memberitahu Anda? Saya pengawas penilaian. Saya dapat menambahkan tautan apapun yang saya inginkan. Tetua kedua sudah dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang dia mengutuk Ni Heng dan melampiaskan amarahnya. Ni Heng dimarahi dan terdiam, tetapi Dev dapat melihat bahwa tetua kedua ini jelas-jelas berusaha mempersulitnya.
Tetapi bagi Dev, memurnikan alkimia hanyalah hal yang mudah, dan itu adalah ramuan tingkat rendah tingkat kelima yang dimiliki Dev di ujung jarinya. Tidak masalah, aku bisa membuat pil, kata Dev. Baiklah, saya akan perintahkan seseorang untuk membawakan kuali dan jamu, tapi waktunya hanya 1 jam, jadi Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Tetua kedua mengangkat bibirnya dan berkata, tidak perlu bersusah payah. Itu hanya ramuan tingkat rendah tingkat 5. Mengapa kamu membutuhkan tungku? Adapun ramuan obat ini, ada di seluruh pegunungan dan dataran di sini. Petik saja sedikit dan itu sudah cukup. Dev menghentikan tetua kedua dan berkata. Tetua kedua sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nak, ini adalah pemurnian ramuan. Bukannya kamu memiliki qigong yang kuat dan bisa mengamuk dan memurnikan ramuan itu? Apakah kamu harus berpikir jernih? Pikirkan jernih, jika saya tidak bisa mengolah ramuan tingkat kelima dalam 10 menit, saya akan berhenti sendiri. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membuat ramuan tingkat kelima tanpa kuali dan ramuan obat. Hanya mimpi untuk memperbaikinya dalam 10 menit. Tetua kedua terhibur dengan penampilan arogan Dev. Anda harus tahu bahwa alkimia berbeda dengan ujian lainnya. Sekalipun Anda memiliki semua keterampilan, jika Anda tidak mengetahui keterampilan dan pengetahuan alkimia, Anda tidak akan bisa menyempurnakan ramuannya. Dev mengabaikan tetua kedua, tetapi melihat sekeliling dan menemukan pot tanah yang pecah tidak jauh dari sana, tetapi bagian bawahnya tidak rusak dan masih dapat digunakan. Kemudian Dev melihat ke dinding gunung di satu sisi, lalu melompat dan mengambil segenggam tumbuhan dari dinding gunung. Melempar ramuan obat ke dalam toples tanah, Dev meniupnya dengan satu jari, dan aliran api spiritual mulai berdenyut di ujung jari Dev. Kemudian Dev melemparkan api spiritual ke dalam toples tanah, dan tumbuhan di dalam toples tanah terbakar. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat Dev memurnikan ramuan itu dengan begitu santai, dia tidak percaya bahwa dia bisa memurnikan ramuan tingkat kelima dengan cara ini. Belum lagi ramuan tingkat kelima, bahkan pil kecil biasa pun tidak dapat diolah, prosedurnya salah. Saat tetua kedua sedang mencibir, menunggu untuk melihat lelucon Dev, tiba-tiba toples itu sepertinya tidak mampu menahan panas dan meledak. Ledakan mendadak ini bahkan mengejutkan tetua kedua. Melihat tempayan yang meledak, tetua kedua tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, apakah kamu terlalu menyombongkan diri? Kamu masih ingin menggunakan tempayan tua ini untuk membuat ramuan? Gila saja, sekarang tempayan itu meledak, biarkan aku melihat apa lagi yang kamu gunakan untuk membuat ramuan. Dev hanya tersenyum dan mengabaikan tetua kedua, sebaliknya, dia berjalan ke toples yang meledak, membungkuk sedikit dan mengeluarkan pil dari toples yang pecah. Bab 2618 Pembalasan akan dibalas. Dev menghampiri tetua kedua yang membawa obat mujarab dan berkata, lihat obat mujarab ini. Apakah obat mujarab tingkat 5? Apakah itu sesuai dengan aturan? Tetua kedua tertegun. Dia mengambil ramuan itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa ramuan itu memang ramuan tingkat 5 dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia menemukan bahwa ramuan itu memang ramuan tingkat 5 dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi hanya dalam beberapa menit, dan prosedur pemurnian alkimia Dev semuanya salah, tidak mungkin dia bisa melemparkan api spiritual ke dalam tumbuhan dan membakarnya secara langsung. Perlu Anda ketahui bahwa untuk memurnikan ramuan, Anda perlu merebus ramuan menjadi bentuk kental, memanggang sarinya secara perlahan dengan api spiritual, dan akhirnya secara perlahan memadatkan sari-sari tersebut menjadi satu untuk membentuk ramuan. Anda harus tahu bahwa proses ini sangat lambat dan rumit serta memerlukan satu langkah pada satu waktu, tetapi bagaimana Dev bisa menghemat begitu banyak waktu dan tenaga? Kamu seharusnya tidak menyembunyikan ramuan ini di tubuhmu untuk waktu yang lama, kan? Bagaimana seseorang bisa menyempurnakan ramuan tingkat kelima begitu cepat, dan bagaimana prosedurnya bisa salah dan ramuan itu terbakar hanya dengan semburan api spiritual? Tetua kedua mempertanyakan bahwa Dev sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia. Dia telah menyiapkan ramuan itu sejak lama, dan sekarang Dev menyulapnya seperti trik sulap. Melihat tetua kedua bersikeras padanya, Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata, jangan berpikir bahwa jika kamu tidak bisa melakukannya, orang lain tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu saja. Karena kamu bodoh. Bahkan jika kamu diberi tungku dan ramuan herbal, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Memperbaiki ramuan tingkat kelima dengan begitu cepat. Dev dengan marah berkata kepada tetua kedua tanpa rasa hormat. Anda. Tetua kedua tidak bisa berkata-kata oleh Dev, dan akhirnya melemparkan ramuan itu ke tanah dengan marah, tidak ada yang menginginkan ramuan tingkat rendah seperti itu. Pada saat ini, tetua kedua merasa sedikit menyesal. Dia akan tahu lebih baik jika dia meminta Dev untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Dia mengira Dev hanyalah pendatang baru yang bergabung dengan sekte Kuali Giok.
Jika dia secara langsung mengizinkan Dev untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan, karena ini tidak mungkin, dia meminta Dev untuk menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat kelima. Namun kini tampaknya Dev tidak hanya memiliki Qigong yang keras, tetapi keterampilan alkimianya juga unik. Apakah saya sudah lulus ujian sekarang dan menjadi murid Sekte Kuali Giok? Dev bertanya pada tetua kedua. Meskipun tetua kedua marah, ini adalah apa yang dia janjikan secara pribadi. Sekarang Dev telah lulus ujian, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ya, kamu sudah menjadi murid dalam dari Sekte Kuali Giok. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia melemparkan tanda ke Dev, lalu berbalik dan pergi. Jika dia tidak pergi, dia tidak tahu berapa lama dia akan dipermalukan di sini. Tuan Dev, paman tuan kedua saya adalah seorang pelacur, terutama murid tertuanya Kuang Biao. Dia adalah guru yang pendendam. Jika dia tahu bahwa Anda telah menyinggung paman tuan kedua, orang ini pasti akan menimbulkan masalah bagi Anda. Kata Niheng pada Dev. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu adalah kakak senior dari Sekte Kuali Giok? Bukankah orang itu bahkan tidak takut padamu? Dev tahu bahwa Niheng memiliki status tinggi di Sekte Kuali Giok. Dengan Niheng di sini, adakah yang berani membuat masalah untuknya? Wajah Niheng menjadi sedikit merah dan dia berkata, Kuang Biao ini benar-benar tidak takut padaku. Dia selalu mengatakan bahwa aku telah merampas posisi kakak laki-lakinya, dan dia telah bertarung denganku untuk posisi penerus masa depan. Sekte Kuali Giok. Apa yang terjadi? Dev tercengang. Setelah penjelasan Niheng, Dev akhirnya mengerti bahwa Kuang Biao menjadi murid tetua kedua lebih awal dari Niheng, namun, setelah Niheng menjadi murid Hu Yixiao menjadi master sekte, dan status Niheng juga meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Dengan tuannya, dia menjadi kakak laki-laki dari Sekte Kuali Giok. Kakak laki-laki sebenarnya adalah Kuang Biao. Lagi pula, dia menjadi murid relatif awal. Sangat disayangkan bahwa tetua kedua yang dia sembah tidak memuja Hu Yixiao. Jika tidak, Niheng tidak akan bisa mengambil posisi kakak laki-laki senior dari Sekte Kuali Giok. Jadi Kuang Biao selalu memandang rendah Niheng, dan dia menyebut dirinya kakak senior dari Sekte Kuali Giok. Namun, untuk mencegah keduanya berkelahi dalam sekte tersebut, dia mengirim Kuang Biao keluar, sehingga peluang untuk bertemu lebih sedikit. Dia, dan konflik akan berkurang. Bab 2619, Nasib Baik. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, biarkan dia pergi. Jika kamu ingin membalas dendam, maka aku akan menunggu. Dev tersenyum ringan dan tidak peduli sama sekali. Tuan Dev, bukankah Anda tinggal di rumah saya? Lagi pula, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di kaki gunung. Niheng bertanya pada Dev. Tidak, aku masih ingin bersama tetua ketiga. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju bagian luar Sekte Kuali Giok. Setelah kembali ke rumah bobrok dari tetua ketiga melihat ke tanda gerbang dalam yang dibawa kembali oleh Dev dan terkejut. Tuan Dev, Anda menyelesaikan penilaian begitu cepat. Dev mengangguk, penilaian sekte dalam cukup sederhana. Itu benar. Penilaian untuk murid luar seperti ini, bagaimana bisa begitu sulit bagimu untuk bertahan hidup? Karena kamu lulus penilaian, kamu dapat dianggap sebagai anggota Sekte Kuali Giok kami. Berlatihlah keras di sini selama beberapa hari. Saat kumpulan obat dibuka, saya akan berjuang agar kamu mendapatkan kesempatan. Hanya saja sumber daya di sini buruk dan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Anda hanya dapat mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Tetua ketiga berkata dengan sedikit penyesalan, bagaimanapun, Dev telah menyembuhkan tubuhnya dan dia tidak punya apa-apa untuk membalas Dev. Terima kasih banyak, tetua ketiga. Cukup memiliki kesempatan untuk memasuki kolam obat. Saya ingin tahu bagaimana kesehatan tetua ketiga. Dev bertanya tentang kondisi fisik tetua ketiga ramuan yang dimurnikan kemarin. Jika tidak ada kecelakaan, racun di tubuh tetua ketiga harus dihilangkan seluruhnya. Kesehatan saya jauh lebih baik dan racun di tubuh saya telah hilang, berkat campur tangan Tuan Dev. Tetua ketiga memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, tetua ketiga yang menggantungkan pot untuk menyelamatkan dunia haruslah orang yang hidup 100 tahun. Ini juga takdirmu sendiri. Jika Dev tidak melihat bahwa tetua ketiga itu baik hati, dia tidak akan datang untuk menyelamatkan. Tetua ketiga tersenyum tipis, lalu berteriak keluar. Paman Fang. Mengikuti teriakan tetua ketiga, seorang pemuda segera masuk. Dan orang inilah yang memblokir Dev kemarin. Tuan, ada apa? Fang Su bertanya. Bawa Tuan Dev, atur tempat untuknya, pilih kamar yang lebih baik. Tetua ketiga selesai berbicara dengan Fang Su, lalu memandang Dev dan berkata, Tuan Dev, ini murid tertua saya Fang Su. Dia akan bertanggung jawab atas makanan dan kehidupan sehari-hari Anda hari ini. Terima kasih, tetua ketiga. Dev berterima kasih padanya. Tuan Dev, silakan ikut dengan saya. Fang Su berkata kepada Dev dengan sangat hormat.
Sikap Fang Su terhadap Dev hari ini telah berubah total, bagaimanapun, Dev menyelamatkan tuannya, dan Fang Su sangat berterima kasih kepada Dev. Selain itu, keterampilan alkimia Dev juga membuat mereka semua terkesan. Dia mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi dan menghasilkan awan ramuan yang begitu indah. Saya khawatir tidak banyak orang di Sekte Kuali Giok yang bisa melakukannya. Fang Su mencarikan kamar terbersih untuk Dev dan berkata, Tuan Dev, Anda boleh tinggal di sini dulu. Kondisinya sedikit lebih sederhana. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan 3 kali sehari tepat waktu. Selain itu, jika Tuan Dev ingin berpindah-pindah, aku bisa menemanimu. Terima kasih banyak. Dev mengucapkan terima kasih. Setelah Fang Su pergi, Dev duduk bersila di tempat tidur, menjalankan teknik kondensasi jantung, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mulai berlatih. Tetapi setelah Dev bermeditasi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu terdengar di luar jendela. Dev membuka matanya, mendengarkan dengan seksama, dan menemukan suara menderu di luar jendela, seperti kicauan burung. Dev duduk diam, lagi pula, wajar jika burung muncul di tempat seperti ini. Tetapi burung itu sepertinya memanggil Dev, ia terus berkicau, dan sesekali mengetuk jendela dengan paruhnya. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa bangkit dan membuka jendela, dan menemukan seekor burung dengan bulu berwarna-warni. Mata burung itu sangat cerah. Ketika Dev membuka jendela, burung itu terbang langsung ke bahu Dev. Dan mengangkat kakinya, membiarkan Dev melihat catatan yang diikatkan di kakinya. Bab 2620, aku akan pergi bersamamu. Dev melepas catatan itu, dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa burung cantik ini sebenarnya terbang dari kota Kekaisaran Iblis, dan isi catatan itu ditulis oleh Putri Isa. Beritahu Dev bahwa monster tikus di kota Kekaisaran Iblis tidak pergi ke desa untuk mencuri apapun. Itu harus dilakukan oleh monster tikus di kota kerajaan lain. Perilaku mencuri monster tikus tidak diperbolehkan di kota Kekaisaran Iblis dari Yihe. Karena ini bukan kota Raja Iblis, kemungkinan besar itu adalah monster tahi lalat dari kota Raja Mingli. Dev hanya bisa berdoa sekarang, berharap monster tahi lalat yang mencuri busur Raja Dewa tidak mengetahui nilai dari busur Raja Dewa. Bagus sekali. Sekarang dia tidak punya cara untuk pergi langsung ke kota Raja Mingli untuk menyelidikinya. Saat ini, dia hanya bisa menyelesaikan masalah Sekte Kuali Giok, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian mencari busur Raja Dewa. Dev membiarkan burung itu terbang kembali, lalu menutup jendela dan mulai berlatih lagi. Selama 3 hari berturut-turut, Dev tidak meninggalkan ruangan. Makan 3 kali sehari dibawakan untuk Dev. Dev diam-diam menunggu waktu untuk membuka kolam obat. Pada hari ini, Dev bermeditasi seperti biasa, tetapi di luar ruangan, seseorang tampak sedang bertengkar. Pertengkaran itu membangunkan Dev, dan dia keluar. Dev melihat semua murid dari tetua ketiga telah berkumpul di halaman, totalnya hanya ada sekitar 10, dan Fang Su menegur orang-orang ini dengan keras. Mengapa kalian semua begitu pengecut? Mengapa kalian tidak ikut denganku ke dalam sekte? Kalian tahu bahwa kami juga murid dari Sekte Kuali Giok. Bagaimana kami bisa pergi ke sekte kami sendiri dan menakuti kalian seperti ini? Fang Su meraung keras. Kakak senior, sepertinya kamu tidak tahu bahwa setiap kali kita pergi ke sana, kita diintimidasi dan dihina seperti anjing. Memalukan sekali. Benar, terakhir kali seseorang menuangkan air ke saya tidak berani berkata apa-apa, karena takut perbekalan yang diberikan kepada kami terhenti. Kami tidak penakut, kami terlalu pengecut dan tidak tahan dengan amarah. Semua rekan magang junior berbicara satu demi satu, dan beberapa bahkan mulai menangis sedih. Hal ini membuat Fang Su menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Saat ini, Dev datang. Melihat Dev datang, Fang Su segera melambaikan tangannya agar semua orang bubar, dan kemudian berkata, Tuan Dev, tidak apa-apa. Saya hanya meminta orang-orang ini untuk mengikuti saya ke sekte untuk mengumpulkan perbekalan. Tidak ada yang berani pergi. Menerima perbekalan, Dev tertegun. Ya, meskipun sumber daya dalam sekte pada dasarnya tidak akan diberikan kepada kami, beberapa persediaan yang diperlukan harus didistribusikan kepada kami. Kami sebagai manusia juga harus hidup. Namun, sekte tersebut menetapkan bahwa kami hanya boleh pergi ke sekte tersebut setiap 7 hari sekali untuk mengumpulkan perbekalan. Karena setiap kali kami pergi, kami dipermalukan oleh sesepuh dan murid lain di sekte tersebut, jadi orang-orang ini tidak mau mengikuti saya. Fang Su berkata dengan sangat malu. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Dev. Tidak, bagaimana Tuan Dev bisa melakukan hal seperti itu? Jika guru mengetahuinya, dia akan memarahi saya. Fang Su melambaikan tangannya berulang kali. Anda harus tahu bahwa Dev adalah penyelamat dari tetua ketiga, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan yang begitu kasar. Tidak apa-apa, aku tinggal dan makan di sini gratis, aku harus bekerja, ayo pergi. Dev menepuk bahu Fang Su dan berkata. Melihat ini, Fang Su hanya bisa mengangguk dan mengikuti Dev menuju sekte Kuali Giok.
Karena mereka semua adalah murid Sekte Kuali Giok, mudah bagi Dev dan yang lainnya untuk memasuki sekte tersebut. Setelah melewati gerbang luar, mereka sampai di sebuah gedung. Di halaman, Dev melihat banyak anggota Sekte Kuali Giok. Para murid sedang mengantri. Seharusnya mereka adalah murid-murid yang menerima perbekalan, tapi para murid ini bisa datang setiap hari untuk menerima apapun yang mereka butuhkan, tapi kami tidak bisa. Kami hanya bisa datang ke sini setiap 7 hari sekali untuk menerima perbekalan, dan jumlah serta kategorinya juga ditentukan. Kami berdua adalah murid Sekte Kuali Giok. Sejak Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte, kami tidak pernah memiliki kehidupan yang baik. Fang Su menghela nafas dan berkata dengan penuh keluhan. Bab 2621, mengalahkan seseorang. Lalu kenapa kamu masih mengikuti tetua ketiga? Kenapa kamu tidak menyerah pada orang lain? Dev bertanya. Bagaimana mungkin? Seperti kata pepatah, sekali seorang guru selalu menjadi ayah, bagaimana saya bisa mengkhianati gurunya demi mendapatkan sumber daya? Terlebih lagi, saya bergabung dengan Sekte Kuali Giok dan menjadi apoteker untuk menyelamatkan masyarakat pegunungan yang menderita. Saat ini, masyarakat terlalu utilitarian. Segalanya membutuhkan uang dan sumber daya. Namun, masyarakat pegunungan tersebut berada dalam kondisi yang sangat sulit dan tidak punya uang. Sama sekali, dan tidak ada sumber daya. Kamu tidak bisa begitu saja melihat mereka menderita dan mati karena penyakit hanya karena ini, kan? Fang Su berkata dengan pandangan tegak. Ketika Dev melihat ini, dia melirik ke arah Fang Su dengan penuh kekaguman. Di dunia surga dan manusia ini, yang lebih menguntungkan daripada dunia sekuler, hanya ada sedikit orang seperti Fang Su. Segera, giliran Dev untuk menerima perbekalan. Fang Su buru-buru mengambil daftar dan berjalan ke arah murid Sekte Kuali Giok yang tampaknya baru berusia sekitar 20. Adik, ini daftar kita, lihat. Fang Su menyerahkan daftarnya, dan pemuda itu menatap Fang Su dan bertanya dengan dingin, apakah dia berasal dari garis keturunan yang sama dengan tetua ketiga? Ya, Fang Su mengangguk berulang kali. Saya melihat pihak lain mengambil daftar itu secara langsung, bahkan tanpa melihatnya, dan melemparkannya ke samping dan berkata, Anda tidak memiliki persediaan untuk dibagikan, silakan kembali lagi nanti. Ketika Fang Su mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, tidak, kami memiliki persediaan setiap minggu. Saya bilang tidak akan ada. Haruskah Anda membagikan perbekalan atau saya yang membagikannya? Pemuda itu tidak menunjukkan rasa hormat pada Fang Su dan berkata dengan dingin. Fang Su dapat melihat saat ini bahwa hatinya penuh dengan amarah, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Adik laki-laki, jika kamu tidak melihatnya, kita harus memiliki perbekalan. Wajah Fang Su memerah karena usahanya untuk menekannya. Jangan teriak-teriak adik junior satu demi satu, siapa adik juniormu? Kalau ku bilang tidak ada siapa-siapa. Cepat pergi, jangan menghalangi jalan di sini. Pemuda itu melambaikan tangannya dan meminta Fang Su segera pergi. Pada saat ini, Fang Su tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan meraih kerah pihak lain dan berkata, bajingan kecil, ketika saya bergabung dengan Sekte Kuali Giok, kamu kencing di lumpur. Keluarkan perbekalan untuk saya. Saya memukuli orang. Murid dari garis keturunan tetua ketiga ada di sini untuk memukuli orang dan mencuri perbekalan. Mengikuti teriakan pemuda itu, banyak murid Sekte Kuali Giok berkerumun dan langsung mengepung Fang Su dan Dev. Melihat bantuan datang, pemuda itu mengangkat bibirnya dan berkata, lepaskan saya segera. Jika kamu tidak melepaskannya, saya tidak akan pernah membiarkan kamu mengambil perbekalan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Fang Su yang marah hanya bisa mengertakkan gigi dan perlahan melepaskan tangannya. Orang-orang di sekitarnya memandang Fang Su seolah-olah mereka sedang tertawa, mata mereka penuh ejekan. Melihat pemandangan ini, Dev akhirnya mengerti mengapa murid tetua ketiga lainnya tidak mau datang. Tuan Dev, ayo pergi. Fang Su berbalik tanpa daya dan bersiap untuk pergi. Tapi Dev tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat ke arah pemuda yang sedang membagikan perbekalan dan bertanya dengan dingin, kamu bilang murid dari garis keturunan tetua ketiga tidak memiliki perbekalan? Ya tidak. Pemuda itu mengangguk. Plak. Saat pemuda itu selesai berbicara, Dev tiba-tiba menamparnya. Dev begitu kuat sehingga dengan tamparan ini, pemuda itu terbang dan semua gigi di mulutnya tanggal. Melihat Dev tiba-tiba memukul seseorang, Fang Su tercengang, dan semua orang memandang Dev dengan tidak percaya, merasa bahwa Dev sangat aneh. Pemuda yang dipukuli menutupi wajahnya dan berteriak keras, beraninya kamu mengambil tindakan. Siapa kamu? Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Saat para pemuda berteriak keras, banyak orang mulai mengepung Dev, siap mengambil tindakan. Bab 2622, Hukuman. Fang Su sangat cemas saat melihat adegan ini. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, hidup mereka akan lebih sulit di masa depan, dan Dev sendiri tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. Tepat ketika Fang Su sangat cemas karena ketidaktahuannya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar.
Hentikan semuanya. Dengan teriakan marah, Niheng berlari dengan tergesa-gesa. Melihat Dev dikelilingi oleh murid-murid ini, dia langsung berteriak dengan marah, kalian ingin memberontak. Beranikah kalian bertengkar internal di dalam sekte? Kakak senior, anak ini yang pertama memukul seseorang. Lihat dia memukuli saya. Pemuda yang dipukuli maju ke depan dan membiarkan Niheng melihat wajahnya yang bengkak. Anda sengaja mempersulit dan menolak memberi kami perbekalan, jadi Tuan Dev memukuli Anda. Fang Su dengan cepat menjelaskan. Pemuda itu ingin membuka mulutnya untuk membalas, tetapi Niheng menghentikannya dan berkata, pergi dan ambil perbekalan dari silsilah paman tuan ketiga, jangan kurang. Kata-kata Niheng membuat murid sekte Kuali Giok yang sedang membagikan perbekalan tercengang dan memandang Niheng dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Niheng tidak menyukai ketiga tetua sebelumnya, apalagi mengambil inisiatif untuk merawat mereka. Hari ini, mereka diminta untuk memberikan semua perbekalan kepada tetua ketiga, yang membuat banyak murid sekte Kuali Giok sedikit bingung. Aku akan menerimanya segera setelah aku memberitahumu. Apakah kamu ingin mengetahui aturannya? Ketika Niheng melihat tidak ada yang bergerak, dia langsung menjadi cemas. Melihat Niheng menjadi marah, para murid yang membagikan perbekalan hanya bisa mengeluarkan semua perbekalan dari garis keturunan tetua ketiga dengan putus asa. Saudara muda Fang, ketika kamu menerima perbekalan mulai sekarang, beritahu saya terlebih dahulu agar orang-orang ini tidak berani mempersulit. Kata Niheng pada Fang Su. Fang Su memandang Niheng dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dia merasa Niheng telah berubah, sesuatu yang aneh. Anda tahu Niheng tidak akan pernah bersikap sopan kepada mereka sebelumnya. Tapi Fang Su tidak tahu bahwa alasan Niheng seperti ini adalah karena Dev. Ayo pergi. Ketika Dev melihat perbekalan telah diambil, dia hendak menguatnya dan mengikuti Fang Su kembali. Namun saat Dev hendak memindahkan perbekalan, seorang pria tiba-tiba muncul dan menginjak perbekalan. Tidak ada yang bisa memindahkan barang-barang ini tanpa aku minta. Kata seorang pria parubaya dengan wajah seram dan mata tajam. Begitu Niheng melihat orang itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Kuang Biao, apa maksudmu? Bukan giliranmu untuk membuat keputusan akhir tentang masalah-masalah dalam sekte, kan? Niheng, kendalimu agak terlalu luas. Masalah pendistribusian perbekalan ini selalu berada di bawah yurisdiksi kami. Mengapa kamu terlibat? Kuang Biao memandang Niheng dengan dingin dan bertanya. Tuanku tidak ada di sini, dan aku bertanggung jawab atas semua urusan di sekte ini. Mengapa aku tidak bisa mengurus distribusi perbekalan? Niheng juga bertanya tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Pemimpin sekte tidak ada di sini, tapi tuanku masih di sini. Dia adalah tetua kedua dari sekte tersebut. Kapan giliranmu untuk meneriaki seseorang sebagai murid? Lagi pula, masalah pembagian perbekalan ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Apakah kamu masih ingin merebut kekuasaan? Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, bawakan semua perbekalan ini kembali kepadaku. Saat murid dari sekte Kuali Giok yang sedang mendistribusikan perbekalan hendak mengambil tindakan, Niheng berteriak keras, mari kita lihat siapa yang berani. Jika Master Sekte tidak ada di sini, saya, murid senior, berhak menghukum Anda. Jika Anda berani melakukan apapun, maka Anda akan dilayani sesuai aturan sekte. Pada saat ini, tidak ada murid sekte Kuali Giok yang membagikan perbekalan yang berani bergerak. Kamu sangat takut. Saya adalah murid sebenarnya dari sekte Kuali Giok. Ketika saya menjadi murid sekte Kuali Giok, dia tidak tahu harus buang air kecil di mana. Pindahkan saja untukku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun. Meskipun kita termasuk dalam garis keturunan tetua kedua, kita tidak akan diganggu dengan sia-sia. Kuang Biao melambaikan tangannya dan berkata. Bab 2623, semua orang mendengarkan takdir. Saudaraku, dengarkan kakak senior dan masuklah. Di mata kami, kakak senior Kuang adalah satu-satunya kakak senior. Murid sekte Kuali Giok yang baru saja dipukuli berteriak dan memimpin dalam memindahkannya. Melihat hal ini, orang lain pun mengambil tindakan, dan semua perbekalan yang baru saja dipindahkan kembali. Niheng melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah murid dari tetua kedua. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, tetua kedua akan melakukannya. Tidak setuju. Sekarang Hu Yixiao tidak ada di sini, meskipun Niheng adalah murid tertua, dia tidak berani terlalu menyinggung tetua kedua. Niheng menatap Dev tanpa daya dan berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak menyangka Kuang Biao akan kembali saat ini. Melihat kompromi Niheng, Kuang Biao sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sikap pemenang, lalu memandang Dev dan Fang Su dan berkata, ingat, jika kamu ingin mendapatkan perbekalan di masa depan, tolong hormati aku. Aku hanya perlu mengatakan sepatah kata pun. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda. Kamu menemukan sampah yang tidak berguna, tapi kamu tidak bisa mengambil perbekalan apapun.
Ni Heng sangat marah hingga dia sedikit gemetar setelah mendengarkan kata-kata Kuang Biao. Fang Su tidak berkata apa-apa. Sekarang Kuang Biao telah kembali dan Ni Heng juga hadir, dia tidak punya hak untuk berbicara. Meskipun dia juga murid tertua dari tetua ketiga, garis keturunan tetua ketiga mereka memiliki status paling rendah di Sekte Kuali Giok. Kami hanya mengambil kembali apa yang layak kami dapatkan. Kami tidak perlu menghormati siapapun sama sekali. Sebaiknya Anda memindahkan perbekalan yang layak kami dapatkan. Dev memandang Kuang Biao dengan tenang dan berkata. Kuang Biao tertegun sejenak, lalu dia melihat ke arah Dev, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, begitu, apakah kamu orang bodoh yang baru saja menjadi murid dari Paman Tuan ketiga? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi dengan silsilah Paman Tuan ketiga? Kamu masih berada di bawah sektenya. Aku mendengar dari guruku bahwa kamu sangat arogan selama penilaian. Kamu bisa mengambil perbekalannya jika kamu mau. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Kekuatan macam apa yang bisa kamu abaikan tuanku selama penilaian dan menjadi begitu sombong? Maksud Kuang Biao sudah jelas, dia ingin melampiaskan amarahnya pada tetua kedua. Ni Heng sudah lama mengatakan bahwa orang ini adalah tuan yang pendendam, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mulai menargetkan Dev segera setelah dia kembali. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Kata Dev sambil tersenyum tipis. Ya, apakah kamu berani? Kuang Biao memandang Dev dengan provokatif. Jangan takut, tapi aku akan mengatakannya dulu. Jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati, aku hanya bisa menyalahkanmu atas nasib burukmu, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Dev tertawa. Hahaha nak, kamu benar-benar gila. Pantas saja tuanku membicarakanmu. Kuang Biao tertawa, kamu tidak perlu bertanggung jawab jika kamu memukulku sampai mati, tetapi jika aku memukulmu sampai mati, Paman Tuan ketiga tidak boleh membuat masalah bagiku. Tentu saja tidak masalah, kita semua mengikuti takdir. Dev mengangguk. Tuan Dev. Fang Su dengan lembut menarik pakaian Dev, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Dev, jadi dia tidak ingin Dev mengambil risiko. Dev tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya bisa menghadapinya hanya dengan satu tangan. Ini bukan bualan Dev, untuk menghadapi Kuang Biao, Dev bisa mengatasinya hanya dengan satu tangan. Bahkan jika guru dan tetua kedua Kuang Biao ingin bersaing dengan Dev, akan sulit untuk mengalahkan Dev. Tuan Dev, sebaiknya Anda menyelamatkan nyawa Kuang Biao, jika tidak maka akan ada banyak masalah. Ni Heng berbisik pada Dev. Ni Heng mengetahui kemampuan Dev dan tidak memiliki masalah dalam menghadapi Kuang Biao, tapi dia takut jika Dev benar-benar membunuh Kuang Biao, tetua kedua pasti tidak akan melepaskannya. Akibatnya, seluruh sekte Kuali Giok akan berada dalam kekacauan, dan akan sulit untuk menghadapi upaya Dev untuk memasuki kolam obat nanti. Bab 2624, saya akan memberi Anda 3 gerakan. Saya terukur. Dev tersenyum ringan, lalu memandang Kuang Biao dan berkata, di mana kita berkompetisi? Tetap di sini saja. Tidak perlu pergi ke ring, karena 1,5 gerakan sudah cukup untuk menanganimu. Tidak perlu pergi ke ring. Kuang Biao berkata dengan sangat percaya diri. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte dan memuja tetua ketiga. Kamu benar, 1,5 gerakan sudah cukup. Sangat cocok di sini. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kuang Biao melambaikan tangannya, dan semua orang mundur, meninggalkan tempat yang besar dan luas untuk Dev dan Kuang Biao. Mata murid dari tetua kedua berbinar, ingin melihat bagaimana kakak laki-laki mereka mengalahkan Dev. Pada saat ini, beberapa murid lain datang satu demi satu. Bagaimanapun, Sekte Kuali Giok sudah lama tidak mengadakan kompetisi seperti ini. Sejak Kuang Biao dikirim ke tempat lain, tidak ada seorang pun dari Sekte Kuali Giok yang bertarung di dalam sekte tersebut. Sekarang hal seperti ini tiba-tiba muncul, banyak orang yang penasaran dan heboh. Kuang Biao memandang Dev, dan aura di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat, dan dia segera mencapai kondisi puncak transformasi. Merasakan aura di tubuh Kuang Biao, banyak murid yang terkejut. Bahkan Ni Heng sedikit mengernyit, karena kekuatan Kuang Biao jelas lebih besar dari miliknya. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, apa menurutmu aku akan tidur? Aku berlatih keras setiap hari. Saat saya kembali ke sekte kali ini, saya ingin mengandalkan pembukaan kumpulan obat untuk menerobos kondisi transformasi dan mencapai kekuatan kondisi integrasi. Wajah Kuang Biao penuh dengan arogansi, dan dia jelas bermaksud mengatakan kata-kata ini untuk didengar Ni Heng. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah kamu tidak ingin mengalahkanku dengan 1,5 gerakan? Aku tidak perlu mengambil tindakan apapun. Jika kamu dapat menjatuhkanku dalam 10 gerakan, kamu akan menang. Dev meletakkan tangannya di belakang punggung. Alasan mengapa Dev memilih untuk tidak mengambil tindakan adalah untuk menghindari memperlihatkan kekuatannya terlalu banyak sebelum kolam obat dibuka, lebih baik tetap bersikap low profile.
Ketika Kuang Biao mendengar ini, dia langsung mencibir dan berkata, "Wah, kamu benar-benar gila. Tak perlu dikatakan lagi, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai tidak bisa bangun dengan 10 gerakan atau 3 gerakan, biarpun aku kalah, perbekalan ketiga tetuamu akan habis. Tidak masalah, cepat datang, ada hal lain yang harus kulakukan, aku sangat sibuk." Ketika semua orang melihat Dev dengan tangan di belakang punggung, bersiap menerima serangan Kuang Biao, mata mereka membelalak karena terkejut. Dengan kekuatan di puncak alam transformasi, sebuah gunung kecil dapat dimusnahkan hanya dengan satu pukulan siapa yang berani menghadapinya secara langsung. Wah, kamu akan menyesalinya. Kuang Biao berteriak keras dan bergegas ke depan Dev dalam sekejap, lalu memukul Dev dengan pukulan menderu. Dev tidak mengelak atau mengelak, masih berdiri dengan wajah tenang, dan bahkan tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Boom! Kuang Biao meninju dada Dev, dan kekuatan besar itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuh Dev sedikit bergoyang, dan dia mundur selangkah dengan kaki kanannya sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dan ketika Kuang Biao meninju dada Dev, rasanya seperti dia memukul pelat baja, tubuh Dev tampak lebih kuat dari yang dia bayangkan. Lengan kanan Kuang Biao sedikit gemetar, dan kekuatan guncangan yang sangat besar menyebabkan darah mengalir dari mulut Kuang Biao. Di puncak transformasi, sepertinya cukup bagus. Aku sudah melakukan satu gerakan. Dev menarik kaki kanannya dan mengatakan sesuatu yang tampak seperti pujian, tapi itu seperti tamparan keras, mengenai Kuang Biao di muka. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Kuang Biao berada di puncak alam transformasi, ketika Dev tidak bergerak, Kuang Biao bahkan tidak bisa melukai Dev dengan satu pukulan, apalagi menjatuhkannya. Semua orang memandang Dev dengan heran, dan Fang Su bahkan lebih terkejut lagi. Dia hanya tahu bahwa keterampilan alkimia Dev sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuhnya begitu tidak normal. Pukulan di puncak alam transformasi bahkan tidak mematahkan pertahanan, melukai Dev. Nak, jangan sombong. Aku baru saja menggunakan 5 kekuatan. Aku tidak ingin kamu mati dengan cara yang buruk. Aku tidak menyangka tubuhmu benar-benar kuat, tapi pukulan ini tidak akan membuatmu merasa sangat baik. Kuang Biao dengan cepat menemukan langkah untuk dirinya sendiri, dan kemudian meledak dengan seluruh kekuatannya. Bab 2625, Kesenjangan Kekuatan. Ketika Dev memandang Kuang Biao seperti itu, sudut mulutnya secara tidak sengaja terangkat, dan matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Melihat ekspresi Dev, Kuang Biao menjadi semakin marah, dan cahaya bersinar di tinjunya. Kuang Biao meninju, dan cahaya menyilaukan muncul seketika, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Boom! Terdengar suara keras, seperti ledakan bom. Mendengar suaranya, semua orang membuka mata mereka, hanya untuk menemukan bahwa Dev masih berdiri di sana, tanpa luka di tubuhnya. Di sisi lain, darah menetes dari pergelangan tangan kanan Kuang Biao, dan kekuatan guncangan yang besar menyebabkan rahang Kuang Biao retak. Wajah Kuang Biao pucat, dan dia bisa merasakan mata semua orang di sekitarnya memandangnya. Ada satu jurus lagi, apa kamu mau melanjutkan? Dev memandang Kuang Biao sambil tersenyum. Otot-otot di wajah Kuang Biao terus berdetak, dan aura pembunuh di matanya yang tajam terus meningkat. Tentu saja. Kuang Biao mundur 2 langkah, sekarang tubuhnya mulai membesar, tubuhnya langsung bertambah tinggi. Melihat pemandangan ini, Dev tahu bahwa orang ini pasti sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatan, tetapi Dev tidak peduli. Tuan Dev, berhati-hatilah. Ini adalah keterampilan unik dari silsilah tetua kedua. Fang Su mengingatkan Dev dengan keras. Ni Heng di samping juga mengepalkan tinjunya, berencana untuk mengambil tindakan pada saat kritis. Meskipun kekuatan Dev sebanding dengan Kuang Biao, Ni Heng tidak tahu apakah Dev dapat menahan pukulan tanpa bergerak. Jika Dev dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa bertahan, sebagian nyawanya masih ada di tangan Dev. Dia tidak bisa begitu saja melihat Dev mati. Jangan khawatir, kata Dev sambil tersenyum percaya diri. Nak, kamu benar-benar bisa memaksaku untuk menggunakan keahlian khususku. Kamu dianggap orang nomor 1 di Sekte Kuali Giok. Setelah mengatakan itu, Kuang Biao melompat dan menendang kepala Dev. Kali ini, Kuang Biao tidak lagi menggunakan tinjunya atau menyerang tubuh Dev, melainkan langsung menyerang kepala Dev dengan kakinya. Sepertinya ini akan membuat Dev kehilangan nyawanya. Siapa yang bisa berdiri tak bergerak dan baik-baik saja jika kepalanya ditendang oleh royalti dari alam transformasi puncak. Fang Su terkejut melihat Kuang Biao sebenarnya menginginkan nyawa Dev dan langsung menyerang kepalanya. Nafas Ni Heng bergetar dan dia akan mengambil tindakan. Mata Dev sedikit menyipit, dengan tatapan dingin di matanya. Tidak ada di antara kalian yang diizinkan bergerak. Dev mengatakan sesuatu untuk mencegah Fang Su dan Ni Heng mengambil tindakan, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev.
Saat ini, Dev seperti dewa perang lapis baja emas, penuh kebenaran yang menakjubkan, berdiri tak bergerak. Melihat Dev tiba-tiba menjadi seperti ini, Kuang Biao tertegun sejenak, tetapi tendangannya sudah terkirim dan tidak mungkin ditarik kembali, jadi dia menendang kepala Dev dengan seluruh kekuatannya. Bang! Dengan tendangan ini, bahkan manusia baja pun akan mampu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun ketika dia menendang kepala Dev, tubuh Dev hanya mundur 3 langkah, dan tidak ada adegan otaknya meledak. Kuang Biao merasa salah satu kakinya mati rasa, dan dia berdiri di tanah karena terkejut, sedikit goyah. Dia benar-benar tidak menyangka kepala Dev bisa sekeras itu, bahkan jika dia menggunakan keahlian khususnya, dia tidak bisa mematahkan pertahanan Dev. 3 gerakan telah berlalu, kamu bisa mengeluarkan perbekalannya. Dev memandang Kuang Biao dengan dingin dan berkata. Kuang Biao berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, dia benar-benar tercengang. Yang lain terdiam beberapa saat. Kakak laki-laki di dalam hati mereka, kakak laki-laki yang sangat kuat, terjatuh, Dev berdiri tak bergerak dan tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Kesenjangan kekuatan semacam ini tidak berada pada level yang sama, mereka benar-benar tidak dapat memahami tingkat kekuatan apa yang dimiliki Dev untuk memiliki tubuh mesum seperti itu. Bab 2626, Menyembunyikan Wanita Secara Rahasia. Apa? Jika kamu tidak yakin, aku bisa memberimu 3 gerakan. Ketika Dev melihat Kuang Biao terdiam, dia mencibir. Tidak, aku bersedia mengaku kalah. Kuang Biao berkata dengan wajah dingin, lalu melambaikan tangannya, pergi dan ambil perbekalan. Ingat, ini 2 kali lipat. Dev mengulurkan 2 jarinya dan melambai ke arah Kuang Biao. Wajah Kuang Biao pucat saat ini. Sekarang dia dianggap pecundang di sekte tersebut. Dia mungkin tidak malu bersaing dengan Ni Heng untuk posisi kakak laki-laki di masa depan. Ambil porsi ganda. Kuang Biao mengertakkan gigi lalu menatap Dev dan berkata, Nak, aku akan mengingatmu. Setelah kolam obat dibuka, aku akan mencarimu untuk bertarung dengan baik. Setelah Kuang Biao membuka kolam obat, dia dapat menembus puncak alam transformasi dan mencapai alam fusi setelah berendam di kolam obat. Anda harus tahu bahwa ketika alam besar dipromosikan, kekuatannya akan berlipat ganda. Aku akan menemanimu kapan saja, tapi saat kamu datang untuk menantangku, ingatlah untuk membawa beberapa perbekalan. Aku tidak akan melawanmu tanpa taruhan. Dev mengambil perbekalan dan berkata dengan nada provokatif. Bagus. Kuang Biao mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata yang bagus. Dev mengikuti Fang Su kembali dengan membawa perbekalan, melihat bahwa mereka telah membawa kembali begitu banyak perbekalan kali ini, murid dari silsilah tetua ketiga sangat bahagia. Fang Su, sebaliknya, dengan senang hati mengikuti adik-adiknya dan memberitahu mereka apa yang telah mereka lihat. Ketika semua orang mendengar bahwa Dev telah memenangkan perbekalan ini dengan 3 gerakan dari Kuang Biao tanpa bergerak, mereka semua menunjukkan kekaguman. Anda harus tahu bahwa kekuatan Kuang Biao dianggap sebagai eksistensi teratas di sekte Kuali Giok selain pemimpin sekte dan tetua, Kuang Biao adalah yang terkuat. Namun Dev mampu tetap tidak bergerak dan menahan 3 jurus lawan tanpa terluka. Tuan Dev. Pada saat ini, tetua ketiga yang berada di ruangan itu, setelah mendengar diskusi semua orang, membuka pintu dan memanggil Dev. Tetua ketiga. Dev buru-buru melangkah maju dan bertanya, ada apa? Tuan Dev, keterampilan alkimia Anda sangat bagus, hampir mencapai titik sempurna. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminta nasihat Tuan Dev. Tetua ketiga bertanya dengan sangat sopan. Bagaimanapun, alkimia semua orang adalah rahasia, dan tetua ketiga dan Dev tidak berasal dari sekte yang sama, tetua ketiga tidak tahu apakah Dev akan memberitahunya, jadi dia bertanya seperti ini. Tentu saja, jika tetua ketiga tidak menyukai keterampilan kecilku, aku bersedia mengajarinya semua yang kumiliki. Dev setuju dengan senang hati. Dalam pandangan Dev, keterampilan alkimianya digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika tetua ketiga menggantungkan pot untuk membantu dunia dan meningkatkan keterampilan alkimia, dia mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tetua ketiga sedikit terkejut melihat Dev menyetujuinya dengan begitu gembira. Setelah sedikit terkejut, dia dengan cepat berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Tuan Dev. Silakan ikut dengan saya, tidak nyaman berbicara di sini. Tetua ketiga membawa Dev keluar ruangan dan berjalan menuju puncak gunung tidak jauh dari sana. Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti kemana tetua ketiga membawanya, tetapi Dev tidak bertanya dan hanya mengikuti di belakang. Berjalan sampai mereka mendekati puncak, tetua ketiga sampai ke dinding batu dan dengan lembut mengetuk dinding batu itu 3 kali, dinding batu itu bergerak perlahan dan membuka pintu masuk gua. Ini mengejutkan Dev, dia tidak menyangka tetua ketiga punya rahasia. Tuan Dev, masuklah.
Tetua ketiga membawa Dev ke dalam gua, dan melihat bahwa gua itu terang benderang dengan beberapa lampu yang terus menyala, dan ada banyak kebutuhan sehari-hari, termasuk beberapa tanaman obat yang sangat berkualitas. Tetua ketiga, apakah ini markas rahasiamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya, ini bukan tempatku, ini tempat wanita tertua kita. Nona, Dev tertegun, dia tidak menyangka tetua ketiga akan menyembunyikan seorang wanita secara diam-diam. Bab 2627, Liu Ruyan. Ya, ini adalah tempat wanita tertua kami. Sejak Sekte Kuali Giok mengubah dinasti dan Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte, wanita tertua kami telah tinggal di sini. Kata tetua ketiga. Tetua ketiga, apa yang terjadi? Dev sedikit bingung. Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte karena dia membunuh keluarga pemimpin sekte sebelumnya. Awalnya, pemimpin sekte lama ingin menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada putrinya Liu Ruyan, tetapi Hu Yixiao mengintip posisi pemimpin sekte, memanfaatkan kepercayaan pemimpin sekte lama padanya, dan langsung meracuni keluarga pemimpin sekte lama untuk kematian. Namun, meskipun wanita tertua sangat keracunan pada saat itu, dia masih hidup, jadi saya membawanya ke sini. Ini awalnya adalah tempat rahasia master sekte lama. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, dan meskipun wanita tertua belum meninggal, saya masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya. Selama bertahun-tahun, wanita tertua mengalami koma. Kata tetua ketiga dengan ekspresi malu di wajahnya. Mungkinkah keluarga master sekte lamamu tiba-tiba meninggal mendadak, dan tidak ada yang menyadarinya? Bukankah kamu juga memiliki penatua tertinggi? Dev sangat bingung, jika seluruh keluarga tiba-tiba meninggal, bukankah ada yang akan curiga dan menyelidikinya? Jika bukan karena wanita tertua belum meninggal dan memberitahuku secara pribadi, aku tidak akan meragukanmu Hu Yixiao. Bagaimanapun, Master Sekte Lama memperlakukan Hu Yixiao seolah-olah dia adalah darah dagingnya sendiri. Hu Yixiao juga sangat baik kepada pemimpin Sekte Lama dan keluarganya, dan tidak ada yang meragukannya. Tapi siapa yang tahu bahwa orang ini memiliki hati yang kejam dan membunuh pemimpin sekte lama dan keluarganya demi posisinya sebagai sekte pemimpin. Untuk menyembuhkan wanita tertua, saya hanya bisa menanggung penghinaan, berpura-pura tidak tahu, dan hidup di bawah bimbingan Hu Yixiao. Untuk menyembuhkan wanita tertua, saya hanya bisa menanggung penghinaan, berpura-pura tidak tahu, dan hidup di bawah bimbingan Hu Yixiao. Semakin banyak tetua ketiga berbicara, dia menjadi semakin sedih dan marah. Setelah mendengar ini, Dev juga mengerti apa yang dimaksud oleh tetua ketiga. Kamu membawaku ke sini karena kamu ingin aku menyembuhkan putri sulungmu. Dev bertanya. Tetua ketiga mengangguk, ya, Tuan Dev memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan pria yang baik, jadi saya berani membawa Anda ke sini. Saya harap Tuan Dev dapat menyelamatkan wanita tertua kami. Selama wanita tertua bangun, saya dapat mengungkapkan wajah asli Hu Yixiao. Saat tetua ketiga mengatakan itu, dia langsung berlutut di depan Dev. Tetua ketiga, apa yang kamu lakukan? Saya dapat membantu Anda, tetapi saya ingin melihat kondisi wanita tertua Anda terlebih dahulu. Saya bukan dokter ajaib dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Meskipun keterampilan medis Dev bagus, dia belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia perlu melihat situasinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Tetua ketiga membawa Dev dan terus berjalan ke depan, lalu memasuki ruang rahasia. Ada sebuah tempat tidur di ruang rahasia, dengan seorang wanita berbaring dengan tenang di tempat tidur. Wajah wanita itu kemerahan, seolah-olah dia sedang tidur. Secara umum, ini Liu Ruyan, wanita tertua dari Sekte Kuali Giok. Dev melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut merasakan denyut nadi Liu Ruyan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam tubuh Liu Ruyan. Sekitar 10 menit kemudian, Dev berdiri dan sedikit mengernyit. Melihat situasi ini, tetua ketiga dengan cepat bertanya, Tuan Dev, apa kabar? Bisakah Anda menyembuhkan saya? Situasi nona tertua Anda sungguh istimewa. Saya tidak dapat mendeteksi tanda-tanda keracunan apapun dari tubuhnya, tetapi saya tidak tahu bagaimana dia berakhir seperti ini. Saya tidak tahu jenis racun apa yang diracuni oleh Hu Yixiao. Jika kita tahu jenis racun apa yang diracuni oleh Hu Yixiao, mungkin kita bisa menyembuhkannya. Ini pertama kalinya Dev menghadapi situasi ini. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata, ini pasti racun yang didapat Hu Yixiao dari tempat lain. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah racun itu masih ada, dan Hu Yixiao pasti tidak akan memberitahu. Sepertinya wanita tertua kita hanya akan koma di tempat tidur selama sisa hidupnya. Tetua ketiga, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Aku bisa mencobanya, tapi mungkin tidak bisa menyembuhkanku. Dan saat aku sembuh, aku harus melepas pakaian wanita tertuamu, jadi...
2. Dev tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana melanjutkannya? Bab 2628, Pil Hunyuan. Tuan Dev, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Buka saja pakaian Anda. Lihat saja, selama Anda bisa membuat wanita tertua bangun. Jika kamu membutuhkan ramuan apapun, katakan saja padaku. Jika kamu tidak memilikinya di sini, aku bisa meninggalkan wajah tua ini dan pergi ke gudang Sekte Kuali Giok untuk mengambilnya. Kata tetua ketiga. Itu tidak perlu. Jamu di sini sudah cukup, tapi mungkin perlu waktu beberapa hari. Mohon minta tetua ketiga untuk melindungimu. Kata Dev. Tidak masalah. Tetua ketiga setuju dengan gembira. Dev mengeluarkan kuali senong miliknya, lalu memilih beberapa tumbuhan, ramuan tersebut dinyalakan di kuali senong, dan semburan asap serta aroma obat membubung. Selanjutnya, Dev mengambil Liu Ruyan dan dengan lembut melepas pakaian Liu Ruyan. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia keluar ruangan dan menjaga bagian luar. Setelah Dev melepas pakaian Liu Ruyan, dia mengangkatnya dengan kekuatan spiritual dan menggantungnya di atas kuali senong, tubuh Liu Ruyan langsung diasapi oleh asap dari tumbuhan yang terbakar. Saat ini, Kuang Biao, yang dipermalukan oleh Dev di depan umum, sedang dimarahi oleh tuannya. Sekarang Kuang Biao merasa malu, yang setara dengan mempermalukan semua murid dari silsilah tetua kedua mereka, bahkan tetua kedua pun tidak tahu malu di Sekte Kuali Giok. Sebagai murid tertua dari garis keturunan tetua kedua, dia dipermalukan oleh seseorang yang baru saja menjadi murid dari Sekte Kuali Giok, dan dia berdiri tak bergerak tanpa bisa menjatuhkannya, ini sungguh memalukan dan terhina. Tuan, pria bernama Dev itu sangat kuat secara fisik, dan dia juga memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, jadi saya menderita kerugian karena kecerobohan saya. Kuang Biao menunduk dan berbisik. Plak. Tetua kedua menamparkan wajah Kuang Biao dengan keras. Apakah kamu bodoh? Aku sudah mengatakannya sejak lama, tubuh orang itu sangat kuat, dan kamu benar-benar setuju untuk bersaing dengannya. Alasan mengapa dia berdiri diam dan membiarkanmu mengalahkannya adalah karena dia hanya kuat secara fisik. Jika kamu menggunakan senjata ajaib untuk melindungi tubuhmu, aku tidak akan takut padamu sama sekali. Tetapi dia tidak berani mengambil tindakan karena tingkat kekuatannya tidak tinggi. Selama dia mengambil tindakan, banyak kekuatan spiritual yang akan terkuras, dan dia pasti akan dikalahkan olehmu pada akhirnya. Aku tidak menyangka kamu, seorang idiot, akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu benar-benar idiot. Tetua kedua menjadi lebih marah saat dia mengutuk, dan menendang Kuang Biao 2 kali. Kuang Biao benar ketika dia memikirkannya. Jika dia tidak membual tentang Haikou dan menjatuhkan Dev dengan 3 gerakan, dan kemudian mulai bersaing dengan Dev, Dev mungkin akan segera dirugikan. Pelajaran guru benar. Saya akan menemukannya sekarang. Saya bersaing dengan orang itu. Saya ingin mendapatkan kembali wajah saya yang hilang. Kuang Biao memutuskan untuk menantang Dev. Tunggu sebentar. Tetua kedua memanggil Kuang Biao, aku tahu kamu kembali kali ini karena kolam obat akan segera dibuka. Agar kamu dapat menerobos ke puncak kondisi transformasi, saya punya pil di sini. Setelah Anda meminumnya, Anda dapat menerobos kondisi transformasi. Mencapai kondisi integrasi. Tunggu sampai kamu menerobos untuk menemukan anak itu. Akan lebih aman begini. Seperti yang dikatakan tetua kedua, dia mengeluarkan pil dari tangannya, pil itu berwarna gelap dan seukuran kepalan tangan. Namun, setelah melihat pil tersebut, Kuang Biao sangat gembira dan berkata, Tuan, bukankah ini pil pemburu? Ini adalah harta dari Sekte Kuali Giok kami. Tidak dapat disentuh tanpa perintah dari Paman Buyut. Apakah kamu akan memakannya atau tidak? Sebagai tetua kedua dari Sekte Kuali Giok, saya mengelola alokasi sumber daya dari Sekte Kuali Giok. Apakah saya memerlukan perintah pamanmu untuk meminum pil Hunyuan? Kata tetua kedua dengan sangat tidak senang. Tidak, tentu saja, Tuan, saya tidak membutuhkannya. Saya akan memakannya. Saya akan memakannya sekarang. Kuang Biao meminum pil Hunyuan dan mulai memakannya. Setelah 1 malam, Kuang Biao akhirnya berhasil menembus kondisi integrasi, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Di rumah Niheng sedang melihat ke langit di atas rumah Kuang Biao. Awan guntur lewat, dan guntur terdengar. Dia tahu bahwa ini adalah pemandangan seseorang menerobos ke alam penggabungan. Bab 2629, Inspeksi. Kuang Biao telah menerobos ke alam fusion dengan begitu cepat. Mungkinkah dia sedang berpetualang? Niheng sedikit mengernyit, Anda harus tahu bahwa setelah mencapai puncak alam transformasi, Anda juga membutuhkan peluang dan keberuntungan untuk menerobos ke alam fusi. Kali ini Kuang Biao kembali, berniat menggunakan energi dari kumpulan obat untuk menerobos. Tapi sekarang kolam obat belum dibuka, Kuang Biao telah menerobos ke alam penggabungan, yang membuat Niheng merasa aneh. Akibatnya, kesenjangan kekuatan antara Niheng dan Kuang Biao semakin lebar, dan statusnya sebagai kakak senior dari Sekte Kuali Giok mungkin tidak dapat dijamin. Tiba-tiba, Niheng sepertinya
Tiba-tiba, Niheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berjalan cepat menuju gudang Sekte Kuali Giok. Ada banyak obat mujarab dari Sekte Kuali Giok yang disimpan di gudang ini, meski obat mujarab ini tidak seberharga yang ada di paviliun pengobatan Tibet, ada juga banyak obat mujarab kelas atas, seperti pil hunyuan dan sejenisnya. Hanya master dari Sekte Kuali Giok yang dapat mendistribusikan ramuan tingkat tinggi seperti itu. Sekarang Kuang Biao tiba-tiba membuat terobosan, jadi Niheng curiga bahwa orang ini diam-diam telah mengambil ramuan tingkat tinggi dari Sekte Kuali Giok. Jadi dia pergi ke gudang untuk memeriksanya. Jika Kuang Biao diam-diam mengambil ramuan bermutu tinggi dari Sekte Kuali Giok, itu akan menjadi kejahatan. Ketika Niheng datang ke pintu gudang, dia dihentikan oleh murid-murid Sekte Kuali Giok yang menjaga gudang. Kakak senior, kamu tidak bisa masuk atau keluar gudang sesuka hati. Penjaga itu berkata pada Niheng. Semua penjaga ini adalah murid dari garis keturunan tetua kedua, jadi mereka tidak terlalu takut pada Niheng. Beraninya kamu, pemimpin sekte tidak ada di sini. Sebagai murid tertua, saya memiliki hak untuk memeriksa semua tempat di Sekte Kuali Giok. Saya ingin masuk ke gudang untuk memeriksanya sekarang. Apakah Anda berani menghentikan saya? Kata Niheng dengan marah. Kakak, maafkan aku, kamu tidak bisa masuk tanpa kakak kedua. Penjaga itu masih menghentikan Niheng dan berkata. Plak. Niheng menamparkan wajah penjaga itu dan berteriak, kamu, murid penjaga kecil, berani menghentikanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tetua kedua tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah tetua kedua akan membunuhku demi murid penjaga kecil? Minggir sekarang, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Niat membunuh yang kuat melonjak dari tubuh Niheng, langsung menutupi murid penjaga, membuat seluruh murid penjaga gemetar dan tidak punya pilihan selain menyingkir dengan patuh. Tapi ketika Niheng hendak memasuki gudang, Kuang Biao datang dari satu sisi dan berkata sambil mencibir, Niheng, sebagai murid tertua pamanku, kamu menindas penjaga kecil di sini. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Ketika Niheng melihat Kuang Biao datang, dia tidak ingin berbicara dengannya. Selama dia pergi ke gudang untuk memeriksa, jika ramuan tingkat tinggi hilang, maka Kuang Biao pasti memakannya secara diam-diam. Ketika Kuang Biao melihat Niheng mengabaikannya dan berjalan langsung menuju gudang, wajahnya menjadi dingin dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini langsung menghempaskan Niheng. Kuang Biao sekarang berada di alam fusion. Niheng sama sekali bukan tandingannya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kuang Biao, apakah kamu ingin memberontak? Saya adalah murid utama dari Sekte Kuali Giok, beraninya kamu menyerang saya. Niheng memelototi Kuang Biao dengan kemarahan di wajahnya, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Baru saja, Kuang Biao terlempar dengan nafas, dengan perbedaan kekuatan seperti itu, Niheng akan mencari masalah bahkan jika dia mengambil tindakan. Niheng, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah ini sebuah pemberontakan jika aku menyerangmu? Sudah kubilang, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki gudang ini tanpa perintah tuanku. Kuang Biao berkata dengan arogan. Kuang Biao, aku punya tanda Master Sekte di sini. Jika tuanku pergi, maka aku akan menjadi penjabat Master Sekte. Apalagi kamu, bahkan jika tetua kedua datang, dia tidak akan berani menghentikanku. Niheng mengeluarkan token pemimpin sekte. Ketika dia melihat token Master Sekte, ekspresi Kuang Biao menjadi sedikit rumit. Dia bisa meremehkan Niheng, tapi dia tidak berani meremehkan token Master Sekte. Itu mewakili Master Sekte Kuali Giok dan Hu Yixiao. Bab 2630, penindasan sudah keterlaluan. Melihat Kuang Biao seperti itu, Niheng mendengus dingin, memegang token pemimpin sekte di tangannya, dan mulai berjalan menuju gudang. Kuang Biao ingin menghentikannya, tapi dia tidak berani. Niheng, memegang token pemimpin sekte tuanmu sungguh luar biasa. Pada saat ini, tetua kedua berjalan perlahan. Melihat tetua kedua datang, Niheng segera tersenyum dan berkata, Paman tuan kedua, beraninya aku pamer di depanmu. Niheng, jika tuanmu mempercayakanku pengelolaan gudang penting, itu berarti dia mempercayaiku. Saat kamu datang untuk memeriksa dengan token pemimpin sekte hari ini, apakah kamu curiga aku melakukan pencurian? Aku bisa membiarkanmu masuk dan menyelidikinya. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, jangan salahkan paman keduamu karena kejam. Kata tetua kedua dingin dengan wajah dingin. Melihat ini, Niheng dengan cepat menjelaskan, Paman tuan kedua, Anda telah salah paham. Beraninya saya memeriksa Anda. Saya baru saja lewat dan ingin masuk dan melihat-lihat. Tidak apa-apa, aku tidak akan menontonnya, aku tidak akan menontonnya. Niheng tersenyum cepat, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Niheng pergi, tetua kedua memandang Kuang Biao dan berkata, sekarang kamu telah menerobos ke alam fusion, kamu bisa mendapatkan kembali wajahmu. Jika paman ketigamu berani mengambil tindakan, kamu dapat kembali dan memberitahuku. Jika kamu dibunuh seperti itu oleh mereka, jika Mai diintimidasi, bagaimana kita masih bisa nongkrong di Sekte Kuali Giok di masa depan?
Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan kembali wajah saya kali ini. Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia membawa beberapa murid dari silsilah tetua kedua dan langsung turun gunung. Saat ini, di kediaman tetua ketiga, Fang Su sedang merawat orang-orang pegunungan di dekatnya. Dengan tidak adanya tetua ketiga, Fang Su mengambil alih posisi tetua ketiga dan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang pegunungan terdekat. Murid lainnya memurnikan ramuan dan pergi ke pegunungan terdekat untuk memetik tumbuhan. Bagaimanapun, Sekte Kuali Giok hampir dapat mengalokasikan hal-hal berbasis sumber daya seperti tanaman obat kepada ketiga tetua mereka. Tetapi ketika Fang Su sedang merawat orang-orang gunung, Kuang Biao tiba-tiba bergegas masuk bersama orang-orangnya dan mengusir semua orang gunung. Fang Su melihat Kuang Biao dan buru-buru berdiri dan berkata, "Kuang Biao, apa maksudmu datang ke sini untuk mengusir pasien kita?" "Fang Su, berapa banyak uang yang dimiliki orang-orang pegunungan bau ini? Memberi mereka perawatan medis hanya menyia-nyiakan sumber daya Sekte Kuali Giok kita. Dan ada pria bernama Dev. Panggil dia, saya ingin bersaing dengannya." Petik 2. Kuang Biao berkata pada Fang Su. "Tuan Dev tidak ada di sini, dia sudah keluar," kata Fang Su. "Keluar? Kamu berbohong kepada siapa? Jika kamu tidak memanggilnya, aku akan bersikap kasar padamu." Saat Kuang Biao berbicara, aura alam penggabungan meledak dari tubuhnya, langsung mencekik Fang Su dan yang lainnya. Merasakan aura menakutkan di tubuh Kuang Biao, mata Fang Su penuh ketakutan, dia tidak menyangka Kuang Biao telah menembus puncak transformasi. "Tuan Dev benar-benar tidak ada di sini. Dia pergi dengan tuanku," Fang Su menjelaskan. "Paman tuan ketiga juga tidak ada di sini." Kuang Biao mengangkat bibirnya, lalu berkata, "Saat Dev kembali, kamu tuntut dia, aku akan berduel dengannya. Dia membuatku kehilangan muka, aku ingin mendapatkannya kembali. Dan kalian, jangan lupakan identitasmu dan katakan hal buruk tentangku di belakangku." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan besar langsung menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Melihat rumah-rumah yang runtuh, Fang Su dan murid-muridnya semua merasa cemas. Mereka awalnya hanya memiliki sedikit tempat tinggal dan tinggal di reruntuhan sekte tua ini, tetapi sekarang Kuang Biao benar-benar menghancurkan rumah mereka. "Kuang Biao, kamu bertindak terlalu jauh dengan menindas orang lain. Aku akan melawanmu." Fang Su meraung dan bergegas menuju Kuang Biao, dan murid lain dari silsilah tetua ketiga juga bergegas menuju Kuang Biao. Kuang Biao tersenyum dingin dan melambaikan tangannya dengan lembut. Fang Su dan yang lainnya langsung terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan Fang Su dan yang lainnya tidak bisa mendekat sama sekali. Bersambung.